kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Kita bersukacita karena hari ini kita dapat berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, kakak undang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi memasuki gerbangnya. Kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kakak mau bertanya. Siapa yang tahu berapa warna pelangi? Ada berapa ya? Ya betul, ada 7 warna pelangi. Yaitu Mejiku Hibiniu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, pada waktu kapan ya kita bisa melihat pelangi? Ya, pada waktu setelah hujan turun. Wah, sungguh luar biasa ya Tuhan menciptakan pelangi. Masih banyak loh adik-adik Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan menciptakan karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 15. Mazmur pasal 77 ayat 15 berbunyi, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, kita baca satu kali lagi ya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal 77 ayat 15 berbunyi, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi Allahku besar. Tiada yang mustahil baginya.
kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami senang sekali boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, mohon ampuni kami jika kami sering melakukan kesalahan. Kasih Tuhan Yesus membuat kami selalu bersuka cita. Kami siap mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami supaya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yosua telah dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Lalu Yosua mengutus 2 pengintai untuk masuk ke kota Yeriko dan bersembunyi di rumah Rahab. Karena Tuhan menggerakkan hati Rahab untuk menolong pengintai dari Israel. Akan tetapi adik-adik, ada yang memberitahukan kedatangan 2 pengintai tersebut kepada Raja Yeriko. Waduh, adik-adik, Raja Yeriko sangat marah dan cemas, dan dia menyuruh pasukan kerajaannya untuk pergi ke rumah ibu Rahab untuk mencari dan menangkap kedua pengintai tersebut. Akan tetapi adik-adik, berkat pertolongan Tuhan yang menggerakkan hati ibu Rahab, sehingga dia tidak takut dan dia tetap menolong pengintai dari Israel tersebut. Ibu Rahab membawa dan menyembunyikan kedua pengintai tersebut untuk naik ke soto rumah. Soto rumah itu adik-adik adalah atap rumah yang rata yang terbuat dari tembok. Dan di situ ibu Rahab menutupi mereka dengan batang rami. Kemudian pasukan tersebut datang ke rumah ibu Rahab untuk menyuruh para pengintai Israel keluar dari rumah ibu Rahab. Namun apa jawab ibu Rahab kepada orang-orang itu? Ibu Rahab berkata, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup, keluarlah orang-orang itu, tapi aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Maka pergilah pasukan itu mencari dan mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Setelah para pasukan itu pergi, naiklah ibu Rahab ke soto rumah untuk menemui kedua pengintai Israel. Kemudian ibu Rahab berbicara kepada kedua pengintai tersebut, apabila nanti orang Israel menang dan menguasai kota Yeriko, maka ibu Rahab dan segenap keluarganya tidak akan dibunuh, tapi diselamatkan. Dan kedua pengintai itu pun menyetujui dan berjanji kepada ibu Rahab, kalau nanti Israel menang, maka ibu Rahab dan keluarganya tidak akan dibunuh, tetapi selamat. Kemudian ibu Rahab menurunkan kedua pengintai itu dengan tali melalui jendela dan menyuruh mereka untuk pergi ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu tidak menemukan kalian, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang dan kalian boleh melanjutkan perjalanan. Sesudah itu, dilepasnyalah kedua pengintai itu pergi dan mereka berangkat ke pegunungan. Mereka pun tiba di pegunungan dan tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari kemana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua pengintai itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua dan menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Yosua memimpin umat Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan atas perintah Tuhan, dengan tabut Tuhan berjalan diusung di depan. Pagi-pagi benar, mereka bangun dan mempersiapkan diri menuju ke tepi sungai Yordan. Mereka membawa di depan tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan. Ada yang berjalan, ada juga yang naik keledai.
Mereka membawa seluruh barang-barangnya. Tibalah mereka di tepi sungai Yordan, dan pada saat mereka menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, air sungai Yordan terbelah menjadi 2 bagian. Mereka berjalan di tengah di tanah yang kering. Benar, Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Tuhan telah menolong mereka untuk percaya kepadanya sehingga dapat menyeberangi sungai Yordan yang dalam itu. Sampai akhirnya semua selamat sampai ke tanah Kanaan. Yosua memerintahkan 12 orang untuk mengambil batu dari dasar sungai Yordan. 1 batu mewakili 1 suku umat Israel. Kemudian ke-12 batu tersebut ditegakkan Yosua untuk menjadi peringatan dan pengajaran kepada bangsa Israel bahwa Allah telah mengeringkan sungai Yordan supaya umat Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Akhirnya, berkat pertolongan Tuhan, bangsa Israel dapat tiba dengan selamat di tanah Kanaan. Tuhan menggunakan apa saja dan siapapun untuk menolong umatnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh dahsyat dan hebat. Dia yang berkuasa mengendalikan alam semesta dan seisinya. Amin. Yosua pasal 3 ayat 13 berbunyi demikian. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu mari kita mendengarkan nas persembahan dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-13. Berbunyi, "Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu." Amin. Sambil memberikan persembahan, kita kunyanyikan kasih setia Tuhan. yang terambil dari Mazmur pasal 77 ayat 15 berbunyi, Engkau Allah yang telah melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bagaimana Kakak Ruli bisa? Bisa Kakak. Bagaimana Kakak Ruli bisa? Bisa Kakak. Oke, untuk itu Kakak ajak adik-adik di rumah untuk berdiri, kita lakukan bersama-sama. Kakak hitungnya, 1, 2, 3. Mazmur pasal 77 ayat 15 berbunyi, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa Kami. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyi Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan,
kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Persembahan syukur sudah kami berikan, terimalah ya Tuhan. Tuhan berkatilah orang tua kami, guru-guru di sekolah dan di sekolah minggu. Kami percaya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang kelima. Kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Bapa Antarlah Kami. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.